Melalui cerita Gu Beiqing dan Qian Heng, Cheng Yao akhirnya mengetahui bahwa pernikahan antara Bai Xingmeng dan Su Jun sejak awal hanyalah sebuah permainan kepentingan. Bai Xingmeng sengaja mendekati Su Jun karena tertarik pada perusahaannya, namun setelah menikah Bai Xingmeng sadar bahwa Su Jun tidak sekaya yang dia kira, sehingga saat perusahaan Su Jun mengalami krisis Bai Xingmeng segera mengajukan gugatan cerai. Di sisi lain Su Jun juga berpikir dia dapat mendapatkan keuntungan ganda baik pernikahan dengan Bai Xingmeng maupun dari pengaruhnya untuk membawa perusahaannya go publik. Ternyata kedua pihak sama-sama licik, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Mendengar semua ini Cheng Yao merasa lega karena akhirnya dia menyadari bahwa kematian Su Jun tidak ada hubungannya dengan dirinya. Gu Beiqing menyesal karena meskipun dia punya bukti, ia tidak bisa membukanya secara publik karena keterbatasan posisinya dan kode etik profesionalnya. "Kenapa kau harus membukanya? Apa hubungannya denganmu?" tanya Qian Heng bingung. Cheng Yao mengira mereka berkumpul untuk mencari solusi terkait masalah tersebut, namun Qian Heng dengan sinis mengusir Gu Beiqing lalu mulai menekan Cheng Yao. Dia tidak hanya ingin Cheng Yao membayar tagihan tetapi juga memaksanya untuk menjadi sopir dan mengantar mereka pulang. Itu adalah kali pertama Cheng Yao mengemudi setelah mendapatkan SIM-nya, dan sepanjang jalan Qian Heng terus mengomentari gaya mengemudinya. "Pengendara motor listrik lebih cepat dari kita," sindirnya, bahkan menambahkan pengendara sepeda melewati kita dan orang yang jogging lebih cepat dari mobil ini. Walaupun Qian Heng terus mengeluh, Cheng Yao tetap berkendara dengan sangat pelan, memegang prinsipnya keselamatan adalah yang utama. Keesokan harinya Cheng Yao kembali bekerja dengan semangat, namun dia dikejutkan dengan banyaknya paket ancaman yang diterimanya, bahkan ada yang membuat foto dirinya dan kakaknya seperti foto di pemakaman. Khawatir kakaknya akan terpengaruh, dia segera menelpon untuk memastikan keadaannya. Kakaknya sudah melihat berita itu tetapi menahan diri untuk tidak bertanya demi mengurangi tekanan pada diri Cheng Yao. Kakaknya menduga bahwa pengacara Deng Ming mungkin ada di balik serangan cyber yang dialami oleh Cheng Yao. Kebetulan pengacara Deng Ming juga menelpon. Pria itu yang sudah lama bercerai dan menikah lagi tidak berani memberitahu ibunya tentang perceraian tersebut, sehingga ia meminta kakaknya Cheng Yao untuk berpura-pura di depan ibunya. Meskipun begitu, karena kebaikan mertuanya, kakak Cheng Yao tidak tega membongkar rahasia tersebut. Cheng Si juga terlihat marah pada Deng Ming karena telah menindas Cheng Yao. Qian Heng dan Wu Jun secara bersamaan menyusun surat tuntutan hukum. Mereka tidak hanya akan menuntut Bai Xingmeng untuk membayar biaya pengacara tetapi juga menuntutnya karena pencemaran nama baik terhadap firma hukum Jun Heng. Semua komunikasi antara Qian Heng dan Bai Xingmeng direkam yang bisa membuktikan bahwa Bai Xingmeng sendiri yang menolak upaya penyelesaian damai. Wu Jun pun mengantarkan surat tersebut secara langsung dan sebelum pergi dia meminta Qian Heng untuk menghibur Cheng Yao yang pasti merasa sedih karena insiden ini melibatkannya. Qian Heng yang pernah mengalami serangan cyber bisa merasakan apa yang Cheng Yao alami saat ini. Karena itu dia menunda pertemuannya dengan klien dan pulang tepat waktu. Ketika dia tiba di rumah, Cheng Yao benar-benar sedang menangis. Qian Heng lalu membawanya keluar untuk berbelanja dengan alasan membeli makanan favoritnya, tetapi dia membeli banyak cemilan yang disukai oleh Cheng Yao. Setelah kembali ke rumah dengan gaya sombong, Qian Heng tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak ingin makan cemilan itu, dan jika tidak ada yang makan lebih baik dibuang saja. Cheng Yao yang tidak suka membuang makanan mulai memakan cemilan itu, tetapi ketika dia teringat kembali serangan cyber yang dialaminya, air matanya mengalir lagi. Namun Qian Heng masih bisa lebih sarkastik mengatakan bahwa sapu tangan yang dia berikan untuk Cheng Yao adalah edisi terbatas dari luar negeri dan harganya 8.000 yuan. Cheng Yao pun langsung berhenti menangis karena dia tahu tidak sanggup mengganti sapu tangan seharga 8.000 yuan. Tak disangka Qian Heng kembali mengeluh bahwa sebagai bawahannya Cheng Yao punya kemampuan yang buruk dalam menilai barang. Dia bahkan tidak bisa membedakan barang pasar murah. Dengan gaya bercanda dan sarkasme ini, suasana hati Cheng Yao pun sedikit membaik. Lalu Qian Heng menyuruhnya membawa cemilan ke kamarnya dan dengan malu-malu memuji Cheng Yao. Setelah kembali ke kamarnya, Qian Heng segera menghubungi Departemen Humas untuk menangani serangan cyber yang dialami oleh Cheng Yao. Ketika Cheng Yao kembali bekerja, dia terkejut karena orang-orang sebelumnya yang paling sering menghina dirinya kini mengirim pesan permintaan maaf.
Dari rekan kerjanya dia mengetahui bahwa Qian Heng telah mengambil alih kasus Bai Xingmeng dan menulis surat tuntutan hukum memperingatkan orang-orang yang terlibat dalam serangan cyber itu. Cheng Yao sangat tersentuh menyadari bahwa di balik sikap keras bosnya ternyata berhati lembut. Dia tidak menyangka bahwa Qian Heng akan melakukan hal sebesar itu untuknya, namun Cheng Yao belum tahu bahwa ini belum berakhir. Qian Heng saat ini sedang mencari cara di internet tentang bagaimana menghibur seseorang yang sedang bersedih. Hasil pencariannya pun menunjukkan bahwa kegiatan menghancurkan kertas adalah salah satu cara terbaik untuk meredakan stres, karena itu Cheng Yao menghabiskan sehari penuh menghancurkan kertas. Cara lain yang disarankan adalah membersihkan rumah dan anjing peliharaan dijadikan kambing hitam atas kekacauan di ruang tamu. Ketika Cheng Yao pergi bekerja, dia mendapati sistem absen baru telah dipasang dan dia terlambat 5 menit, namun dia bukan satu-satunya yang terlambat. Bao Rui juga terlambat dan kehilangan tunjangan makan bulanan. Kemudian Cheng Yao diminta oleh Qian Heng untuk kembali menghancurkan kertas. Seorang petugas kebersihan yang kasihan padanya tiba-tiba ingin membantu dan menggantikan pekerjaannya. Sesaat kemudian Qian Heng pun ada di sana dan menjadi heran karena Cheng Yao yang sudah tidak ada lagi di sana.